Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 dengan saya Triwahyu Marisa dari SDN Gunung Sindur 03 sebagai pengamat dan Pak Dedi Supriyadi SDN Rumpin 03 sebagai coach dan Bu Andar Purwanti dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur sebagai coach. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak Dedi katanya mau coaching nih, mau ngadain coaching. Oh iya betul. Iya, coachingnya siapa Pak? Ibu Anda. Ibu Andar. Iya, kemarin sudah katanya mau datang. Oke, baik. Dalam coaching ini Pak, ada beberapa rekomendasi coaching nih. Nanti yang ingin dikembangkan Pak Dedi yang Dari ketiga kompetensi coaching itu kan ya, satu mendengarkan hati, terus yang kedua itu kesadaran penuh, dan yang ketiga adalah pertanyaan robot. Iya. Dari ketiga itu nih Pak, mana sih yang Bapak mau spesifik, yang mau diobservasi secara penuh? Ada? Mungkin saya ambil dari kesadaran penuh dulu. Kesadaran penuh. Akan saya coba itu Iya, untuk coaching sama Bu Anda. menurut Bapak, dari kesadaran penuh ini, indikator-indikator ketercapaiannya nanti yang gimana Pak tujuannya? Dari supaya mungkin fokus di apa yang ditujukan pada saat coaching. Oke. Si coaching ini sebenarnya mengarah kemana? Baik. Mungkin disitulah saya akan hadir penuh dalam situasi apa yang ingin dicapai oleh coaching. Gitu. Baik. Baik, semoga berhasil Pak coachingnya. Amin. Dan mendapatkan solusi yang bagus ya Pak ya. Amin. Selamat meng-coaching Bu Andar ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anda. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana nih kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin Bu Anda hubungi saya ya? Betul Pak, kemarin saya WA Bapak. Ada sedikit yang saya ingin bicarakan ke Bapak. Ya. Silahkan Ibu ya. Mumpung saya juga ada waktu nih. Kebetulan tadi itu istirahat. Oh iya. Apa yang bisa dikemukakan? Gini Pak, sebetulnya saya sedikit galau ya Pak ya, sedikit bimbang. Kenapa sih pada saat jam pelajaran saya, terutama di jam kosong, saya bicara di jam kosong ya Pak, itu tuh anak tuh tidak sama gini, anak tuh kurang fokus terhadap pelajaran saya, terutama di jam terakhir di pelajaran saya Pak. Itu yang kadang-kadang buat saya bingung, buat saya galau gitu Pak. Jadi makanya saya ingin sekali berbicara sama Pak Dedi, membicarakan
kegalauan saya di jam terakhir pada saat saya mengajar. Jadi di setengah empatan lah Pak tuh, jadi di jam 3 bukan setengah 4, di jam 3 itu kalau sudah jam 3 itu anak-anak tuh nggak fokus terhadap pelajaran saya Pak Dedi. Jadi anak-anak itu mungkin udah merasa kelelahan atau apa ya, kita belum tahu ya. Apa yang sudah Bu Anda lakukan? Saya sih sudah menanyakan ke mereka, kenapa sih mereka bercanda terus, tidak fokus. Saya sudah bicara ke mereka, saya tanya alasan mereka. Tapi ya gitu Pak, tetap aja di jam pelajaran itu mereka masih bercanda, tidak fokus terhadap pelajaran saya. Saya sudah berbicara ke mereka. Mungkin salah satunya mereka tidak fokus itu ya tadi Pak, capek mungkin, mereka lelah dari jam 7 sampai jam 3 mereka tuh belajar terus. Jadi kemungkinan sih faktor kelelahan. Kondisi badan ya. Iya Kondisi betul badan, mungkin Bapak. salah Iya. satunya ya. Jadi faktor kelelahan Bapak. Jadi untuk Bu Anda nih menghadapi siswa seperti itu, kira-kira ada kesempatan atau peluang Ada sih Pak untuk peluang. memperbaiki ini? Ada sih Pak peluang itu pasti ada. Cuma ya tadi masih agak susah mengendalikan mereka gitu nih, karena faktor kelelahan mereka itu Pak. Iya. Ada sih peluang. Mungkin saya dalam pembelajaran itu akan lebih praktik lebih mengefektifkan kreativitas mereka ya, sehingga mereka nggak bosan di jam terakhir. Itu Pak salah satunya yang akan saya lakukan gitu. Baik ya. Mungkin ada hal lain gitu yang istilahnya begini, Ibu sudah melakukan itu semua, mungkin ada pemikiran lain yang sifatnya wah ini harus melakukan ini gitu, ada enggak? Ada kayak, sepertinya ada sih Pak, sepertinya ada. Bisa bantuan sama orang lain atau gimana? Bisa sih Pak, sepertinya saya punya ide Pak. Mungkin di jam terakhir itu saya lebih cenderung mengajak anak belajar sambil bermain Pak. Seperti misalnya saya gunakan gawai mereka ya. Jadi mereka tuh lebih belajar sambil bermain Pak. Jadi mungkin itu Pak kayak yang saya akan lakukan gitu. Jadi bisa Ibu kembangkan lagi ya, Iya. seperti yang itu. Nah di dalam melakukan itu aku punya hambatan atau hal-hal yang merintangi itu semua karena Ada seperti itu Pak. Ada. Hambatannya kemungkinan sulit kayaknya saya mengendalikan mereka dengan tingkat keletihan mereka yang cukup tinggi di jam terakhir itu, sudah lelah. Kemudian kondisi mungkin ini ya Pak ya, kondisi fisiknya anak itu sudah mulai lelah. Kemudian juga hawa lapar yang cukup tinggi, panas, itu mungkin menjadi salah satu faktor di mana anak tadi tidak konsentrasi pada saat pembelajaran saya Pak. Nah itu pemikiran yang sudah bagus, itu berarti udah tahu. Tanya ya yang ada, kira-kira untuk mencarikan solusi ke arah sana itu, mungkin dari hambatan itu Ibu sudah mengidentifikasi tadi, terus sekarang hambatannya Ibu sudah diketahui. Nah untuk melangkah supaya hambatan itu ya kita solusi lah ya, ke arah sana itu apa kira-kira Yang untuk ke depan? Yang pertama yang saya ingin lakukan terhadap siswa saya di jam terakhir yang mereka sudah kelelahan, saya harus melakukan pembelajaran yang memacu motivasi mereka, lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Saya akan menggunakan alat peraga yang memang membuat mereka lebih tertarik terhadap pelajaran saya. Iya, betul Bapak. Kemudian juga mungkin saya lebih banyak mengajak mereka untuk belajar sambil bermain. Seperti misalnya saya mengajak mereka untuk bernyanyi, biar mereka tuh tidak bosan lah Pak. Tidak
sedikit mengurangi letih di jam terakhir. Nah, kalau sudah itu Ibu lakukan, ini pencapaiannya itu skalanya di angka berapa sih? Kalau Antara 1 sampai 10 ya. Kalau saya lihat sih Pak, posisi saya pada saat saya mengajar di jam terakhir itu, saya masih di posisi 6 lah Pak. Belum maksimal lah untuk mengaktifkan anak itu untuk aktif belajar. Jadi anak tuh masih tidak fokus di jam terakhir saya. Jadi saya masih di posisi 6. Walaupun sudah ada perubahan sedikit ya. Iya, betul. Nah, memang Ibu skala keinginan itu sampai berapa? Ya, kalau untuk harapan, saya sih ingin dari siswa saya sebanyak 36 orang itu aktif semua, Pak. Berarti yang saya inginkan ya 100, ya 10 lah, Pak. 10 Ya, ya. 10 yang saya inginkan. Bagus sekali. Nah, sekarang ini Bu, Ibu sudah tahu semua apa yang sudah akan dilakukan untuk kedepannya. Kira-kira nih yang menjadi kekuatan Ibu itu apa ya? Yang jadi kekuatan saya sih Pak, saya kayaknya harus betul-betul membuat suatu rancangan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Menyenangkan tadi kebutuhan mereka. Jadi saya harus menyiapkan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan minat mereka. Jadi jam terakhir itu, Pak. Iya. Nah, kapan nih rencana aksinya? Insya Allah sih Pak, minggu depan lah saya coba lah untuk di jam terakhir. Kebetulan saya besok di jam terakhir itu ada di kelas 10.5 Pak di jam terakhir. Saya akan coba deh untuk pembelajaran yang lebih aktif lagi, lebih fokus pada kebutuhan mereka seperti apa. Ini Ibu sudah mendapatkan ya apa yang Ibu rencanakan sudah ada, yaitu Ibu akan melakukan tadi mengantisipasi mereka dengan cara pembelajaran yang sifatnya itu menyenangkan. Iya. Ya, itu bisa dipikirkan lagi dengan model-model yang baru terutama ya. Iya. Apalagi sekarang kan dengan media-media itu dia menampilkan kita sebuah video gitu kan, video pembelajaran, mereka mungkin tidak akan bosan. Nah, itu bisa dikolaborasikan dengan apa yang Ibu mau sampaikan kepada mereka ya, pembelajaran. Nah, sekarang Bu, setelah adanya kita diskusi ini ya, terus sudah ada solusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan, pesan Ibu gimana sekarang? Rasanya sih alhamdulillah sih Pak, yang tadinya saya mesti nggak tahu ya harus ngapain di jam terakhir saya mengajar itu dengan anak yang tidak fokus. Sekarang saya sudah mulai bisa terbuka. Oh ternyata di jam terakhir itu butuh pembelajaran yang membuat mereka itu menjadi lebih aktif. Tadi misalnya diselingi dengan musik, kemudian dengan game seperti itu Pak. Jadi saya sudah alhamdulillah ya, mungkin ke depannya di jam terakhir itu tidak mereka tuh menjadi lebih fokus lagi. Terus lebih inovatif. Iya, ya? betul, dengan lebih kreatif lagi mereka. Rasanya udah terbuka, udah senang ya sekarang udah. Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud. Tujuan Ibu untuk diskusi sekarang ini mendapatkan hasil yang baik sehingga pelaksanaannya nanti juga berhasil baik Ibu. Iya, baik Bapak. Tapi nanti kalau ada apa-apa bisa kita diskusikan kembali. Siap Bapak. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah mendengarkan keluhan saya. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama.
Pak Dedi. Iya. Tadi udah coaching ya sama Bu Andar dan Seru sekali. iya. Saya sampai ikut tertawa, sampai ikut benar-benar larut Pak dalam diskusi Pak Dedi sama Bu Andar tadi. Di sini Pak Dedi saya mau menanyakan nih, Pak Dedi tadi kan sudah ngobrol sama saya ya, Iya. coaching ya. Iya. Indikator apa sih yang mau tercapai gitu? Tadi itu kesadaran penuh Kesadaran ya, penuh, kesadaran oke. penuh. Jadi pada saatnya coach itu meluapkan apa yang dia inginkan itu, dan memang kita harus hadir di situ ya. Baik. Pemikiran kita, terus ya istilahnya jiwa raga kita harus fokus kepada apa yang coach inginkan, ke apa yang coach tujukan di dalam coaching. Oke, dan alhamdulillahnya nih Pak Dedi, saya melihat tadi, alhamdulillah itu sudah tercapai ya Pak ya. Jadi kesadaran penuh mindfulness-nya Pak Dedi itu udah dapat banget tuh Pak Terima Dedi saat coachingnya. Terus dari coaching tadi Pak Dedi juga sudah menerapkan alur tirta nih. Dari awalnya menanyakan tujuannya, terus identifikasinya, rencana aksi, tanggung jawab, itu sudah ada di sana Pak Dedi. Sudah bagus Pak Dedi, udah keren menurut saya Pak Dedi ya. Lalu di sini Pak Dedi saya mau menanyakan kompetensi apa sih Pak Dedi yang ingin Pak Dedi gali lagi? Kalau saya ini mungkin karena coaching itu harus tercapai tujuannya, Oke. itu mungkin harus digali lagi bentuk pertanyaan yang berbobot ya, Oke. kayaknya seperti itu. Karena kita kalau kurang menguasai diri situ, seperti apa yang tadi saya lakukan, sebenarnya saya belum puas Bu, Oke. belum puas. Iya. Karena apa? Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan saya banyak yang kurang menyentuh ke dalam permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ani tadi. Oke. Tapi saya setidaknya berarti harus memaksimalkan, meningkatkan lagi untuk menggali lebih banyak lagi untuk pertanyaan berbobotnya, supaya coach itu lebih bisa memahami, tidak stuck, tidak diam pada saat kita coaching. Ini gitu. Baik. Jadi banyak kelemahan sebenarnya saya juga gitu. Semua ya. Banyak kelemahan, tapi ada kelebihannya. Dan dengan kelemahan itu Pak Dedi udah tahu tadi kan ya, kelemahan Pak Dedi di mana dan Bapak ingin belajar lebih. Iya, itu udah hebat banget ya Pak ya. Jadi pembelajar kita ya Pak ya. Baik Pak Dedi, terima kasih. Itu saja dari saya Pak Dedi ya. Sampai jumpa kapan lagi Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum. Salam.